Tak terkecuali saat masa pernikahan dua anak manusia. Saat sang istri lengah, atau saat suami jauh dari sang pencipta. Salah satunya adalah Anita. Perempuan 27 tahun ini mengaku tak berjarak dengan dimensi lain. Walau ia tidak pernah mendatangi dukun atau mengamalkan rapalan tertentu. Yang jelas, dia merasa berbeda setelah pernikahannya terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya mengalami seperti ini sesudah menikah 4 tahun. Anehnya lagi kalau datang ke tempat melihat orang yang sakit, jinnya itu pindah ke saya. Membuat saya jadi kerasukan. Selain itu semua, perasaannya pun berubah peka. Tebakannya menjadi kenyataan. Sering mimpi buruk, emosional, dan gemar meratapi nasib. Sadar bahwa semua yang dialaminya berdampak buruk, dia pun menempuh terapi ruqyah syar'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa ruqyah, setelah cukup mendiagnosa, Ustadz langsung meruqyahnya. Sekejap, perempuan yang tinggal di kampung Siliwangi, Kecamatan Cigombong, Bogor ini mulai resah dan gelisah. Tiba-tiba saja dia berubah tingkah. Yang tadinya bersikap lembut menjadi dikuasai amarah. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يسعه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Keluar. Pasien kita Mita mulai mengalami gangguan jin, mulai sering kesurupan sejak menikah. Sejak menikah dia mulai diganggu oleh makhluk halus. Ya. Kalau dari beberapa keterangan yang saya dapatkan dari keluarganya, memang di awal pernikahan dia sempat sungkan ya, atau merasa berat untuk dinikahkan. Ya, dia seperti belum siap untuk menikah. Waktu terus bergulir. Anita tambah garang. Ia berusaha terus menyerang Ustadz Zunaidi. Dalam rentang waktu 5 tahun dia menikah, dia belum dianugerahkan keturunan, dan itu membuat dia juga terpukul, ya, membuat dia sedih. Nah, rupanya kesedihan dan ketakutan inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab setan itu menguasai dirinya. Nampaknya jin tersebut merasa terganggu hingga emosi dan seolah ingin melumpuhkan Ustadz Zunaidi. Tanpa jeda, Ustadz Zunaidi dijadikan sasaran. Anita terus mencoba mematikan perlawanan lawan. Kesedihan, ketakutan, amarah, apabila itu disimpan di dalam hati seseorang, maka itu ibarat sebuah bangkai tempat berkumpulnya lalat. Ya, jadi syaitan itu seperti lalat yang mengerumuti bangkai. Ya, kalau itu tidak dibuang, maka berkali-kali akan datang lagi, dan datang lagi. Emosinya semakin memuncak. Dia terus memburu Ustadz Zunaidi. Tak cukup di situ, kekesalannya juga ditumpahkan kepada saya. Saat itu juga saya melihat Ustadz sempat kewalahan karena memang tubuh yang kecil tapi memiliki tenaga yang amat sangat dahsyat. Nah, saat saya sempat lengah tadi, saya pun sempat ketarik itu. Anita kembali berulah, menyerang, menghantam Ustadz dengan membabi buta. Warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Keluar dari tubuhnya, keluar. Keluar, bismillah.
Menyaksikan emosinya yang tak kunjung padam, saya pun mencoba mencegahnya agar tidak melulu menjadikan Ustadz Zunaidi sebagai incaran empuknya. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Saat dia udah mulai meluapkan emosinya lagi, saya sempat menghindar karena terus terang saya tadi sempat takut juga karena memang lumayan buas dan aktif sekali reaksinya saat itu. Ada amarah, rasa jengkel yang kamu simpan. Pemirsa Ruqyah, Beneran. Anita telah sadar. Tidak mau membuang kesempatan, Ustadz segera mendakwahinya. Semua nasihat yang diberikan untuknya mengundang air mata. Di luar batas kemampuan manusia, ya kan? Ya harus ikhlas, hatinya nggak boleh kayak gitu. Selama kamu jengkel, nanti itu jadikan pintu oleh setan untuk menguasai kamu. Nah itu kalau disimpan terlalu lama, lama-lama jadi pintu-pintu setan. Coba sekarang kamu pejamkan matanya coba. Oke, harap coba matanya. Kemudian, saya diminta Ustadz untuk mengetuk-ngetuk ubun-ubun Anita secara perlahan. Hamba pasrah diri kepadamu ya Allah. Sedangkan Ustadz kembali melanjutkan membaca ayat-ayat Ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya, saya pengen sembuh seperti orang-orang. Saya ngelihat orang sakit gak kesuk, pengen normal. Terus suami saya suka sedih, berobat kemana, udah kemana-mana tapi kayak gini terus. Insya Allah ya, setelah dilakukan terapi ruqyah syariah, kemudian yang bersangkutan mau menerima dengan ridho, dengan ikhlas semua ketetapan yang Allah telah tetapkan menjadi takdir hidupnya, maka insya Allah syaitan tidak lagi memiliki kekuasaan atas dirinya. Karena Allah nyatakan di dalam surat An-Nahl ayat 100, Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu nggak punya kekuatan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman yang menerima takdir dan ketetapan-ketetapan Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertawakal, menyerahkan, menggantungkan hidupnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang Anita sudah merasa ringan. Rasa kebencian yang selama ini menggelayutinya telah luntur dari jiwanya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini saya bisa sembuh, bisa cepat diberi percayaan sama Allah. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ruqyah, ujian saat pernikahan juga dialami oleh Indah Mukaromah. Namun cobaannya memiliki bentuk berbeda, sehingga membuat Ustadz Muhammad Zunaidi turut membantunya dengan terapi ruqyah. Sekejap, air mata telah membasahi wajah perempuan ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustadz Muhammad Zunaidi memintanya untuk ikhlas dan sabar. Indah pun diminta untuk memaafkan semua orang yang pernah melukai hati dan jiwanya, serta ridho dengan ketetapan Allah. Maafkan kesalahan semua orang yang pernah menyakiti hati kita, ya, orang yang pernah mengecewakan kita, siapapun dia, ikhlaskan hatinya. Khusus buat Mbak, jadikan kebaikan Mbak mengurusi orang tua itu sebagai bekal menuju Allah.
ridho dengan ketetapan Allah yang Allah tetapkan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Reaksinya semakin beragam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Sekarang reaksinya semakin aktif. Ia pun menepis tangan suami, seolah Indah enggan disentuh oleh pasangan hidupnya. Nahnu fitnatun fala takfur. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ya dari dipegang di belakang itu sudah nggak suka, kayaknya orang ini ngapain gitu, pegang-pegang saya, pokoknya nggak suka, benci sekali, jijik gitu bawaannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Indah diminta menghadap Dedi Damhudi, melihat wajah lelaki yang sudah belasan tahun mendampinginya. Bukan kebahagiaan yang nampak, justru membuat Indah kembali beraksi. Oke, coba bangun Mbak Indah. Coba Mbak Indah menghadap ke suaminya, menghadap ke suaminya. Coba buka matanya. Coba lihat wajah suaminya. Lihat wajah suami. Lihat wajah suami. Lihat wajahnya. Lihat. Terus. Kenapa nggak mau lihat wajah suaminya? Kenapa nggak mau? Jadi ini ada indikasi tafrik. Ya, ada indikasi jenis sihir tafrik, bisa. Ya, karena kalau kita mintai keterangan memang mulai terasa itu sejak menikah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ruqyah, pasangan yang telah menikah selama 13 tahun ini belum juga dikaruniai momongan. Indah selalu mengalami keguguran hingga 7 kali. Selain itu, ibu rumah tangga yang tinggal di Gunung Sari, Mataram ini juga sering mengeluhkan bahwa badannya sering sakit sejak 4 tahun silam. Emosi tak terkontrol, mimpi buruk, gelisah menjadi makanan sehari-harinya. Mimpinya pun terkesan itu saja, dikejar-kejar hewan dan dicintai lawan jenis berwajah tampan. Tak berhenti di situ saja, suaminya pun selalu menjadi sasaran kemarahannya.
Menurutnya, emosinya selalu memuncak bila berada di dekat suaminya. Semakin sering emosi, semakin sering pula ia dikendalikan jin. Kemudian Indah diminta untuk mencium tangan suaminya. Oke, coba sekarang dijabat tangan suaminya. Jabatan, Pak. Ya, jabat, cium tangannya. Cium. Cium terus, tempelkan terus, Pak. Tempelkan terus, cium. Itu suaminya. Ya, jadi kalau tafrik seperti itu, ya. Memisahkan suaminya. Pantesan dari tadi saat disentuh sama suaminya nggak mau ya, dia berusaha untuk menghindar. Bahkan ada salah satu syaitan yang tugasnya memang spesial buat memisahkan, seperti di ayat yang tadi kita baca, yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Setelah tenang kondisi Indah, Ustadz membuat air ruqyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang minum dulu. Baca bismillah. Gimana kita siramkan ya di kakinya? Sekarang giliran kedua kakinya yang dibasuh dengan air ruqyah. Sakushkan halalta. Hadapan, coba pandang suaminya. Pandang, coba pandang. Kuasai dirinya. Lalu pasangan suami istri ini pun diminta Ustadz untuk saling memandang. Allah telah tetapkan imam atas hidup Mbak. Tuh, lihat wajahnya tuh. Bapak juga hadirkan rasa syukur, ya. Lihat istrinya dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Allah yang menghadirkan ini pasangan hidupnya. Ikhlaskan hatinya menerima segala kekurangannya. Ya, ikhlaskan hatinya. Ikhlaskan hatinya menerima segala kekurangan pasangannya. Bilang, ya Allah aku ikhlas. Bilang, ucapkan. Ayo, Bapak juga bilang, ya Allah aku ikhlas. Aku ridho dengan kekurangan pasanganku ini ya Allah, dan segala kelebihannya ya Allah. Aku maafkan, ayo, segala kesalahannya ya Allah. Aku ridho ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Oke, jabat tangannya, coba dijabat tangannya. Cium Mbak, terus agak lama cium. Ikhlaskan hatinya. Terus sekarang Bapak cium tangan istrinya. Bapak ikhlaskan Pak segala kesalahannya Pak ya. Maafkan Pak ya. Oke, sekarang dipeluk. Peluk. Kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Bapak Ibu ikut baca ya. Aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenaganya seperti habis. Indah pun lunglai tak berdaya. Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jenis jin tafrik, ketika seseorang berada dekat dengan pasangannya justru dia semakin menghindar, dan ketika dipeluk dia nggak sanggup muntah ya. Saat pria 39 tahun ini mencium keningnya, bukan kedamaian yang dirasa, justru membuatnya bereaksi. Keluar.
talqafu ma yafikun fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Pegang rahimnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i yursalu 'alaykum aswadun min nari wal hasun fala tantasirun wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tarik. Terus keluar ya. Coba istighfar. Jaga kesadarannya dulu, buka matanya. Alhamdulillah, setelah melalui terapi ruqyah yang panjang, perempuan 34 tahun ini sadar. Dan insya Allah pengaruhnya sudah hilang. Ya. Insya Allah pengaruhnya sudah hilang. Jaga ibadahnya, itu yang pertama. Yang kedua, perbesar volume rasa syukur dalam hatinya atas apapun yang terjadi atau yang diberikan oleh suami. Tidak ada seorang laki-laki yang berniat untuk menjerumuskan istrinya, tidak ada seorang laki-laki yang berniat untuk merusak rumah tangganya, tidak ada. Ya. Rumah tangga itu dibangun karena memang punya sebuah cita-cita dari awal untuk membangun satu kebahagiaan. Maka suami istri harus memberikan kepercayaan kepada pasangannya. Itu penting. Jadi yang pertama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga. Yang kedua saling memberikan kepercayaan di kedua belah pihak. Insya Allah itu bisa menjadi bekal untuk mengarungi rumah tangga yang bahagia selama-lamanya insya Allah.